jumpa lagi di channel Indobot TV. Minbot mau tahu dong, di sini Fanbot masih suka nonton sinetron atau acara reality show di televisi nggak? Pasti udah jarang banget deh, ya nggak? Posisi televisi kini sudah digantikan oleh gadget. Sekarang ini mungkin televisi sudah tidak menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting untuk dimiliki di setiap rumah ya Fanbot. Padahal dulu selain berfungsi sebagai sumber informasi, televisi juga bisa dijadikan sebagai media hiburan loh. Televisi juga bisa menemani Fanbot bersantai bersama keluarga dengan menonton televisi. Ini juga bisa jadi ide untuk menikmati liburan atau akhir pekan yang murah meriah ya Fanbot. Jika Fanbot perhatikan, seiring berkembangnya teknologi, perangkat elektronik yang satu ini memang mulai berkurang eksistensinya. Padahal 5 tahun yang lalu televisi masih menjadi salah satu media hiburan yang cukup menyenangkan. Karena banyaknya program yang tayang di televisi menjadi daya tarik tersendiri yang pada saat ini sudah terkalahkan oleh YouTube ya Fanbot. Tapi pernah tidak Fanbot berpikir jika televisi tidak pernah ditemukan? Kira-kira seperti apa ya kehidupan kita di masa sekarang? Atau bagaimana perkembangan teknologi tanpa melalui televisi? Sepertinya kita harus berterima kasih kepada penemu televisi mekanik dan jenis televisi lainnya yang sudah membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan. Dalam perjalanannya, walaupun banyak sekali ilmuwan yang diketahui terlibat ke dalam ide pengembangan teknologi televisi, terdapat dua tokoh yang dianggap memiliki andil paling besar terhadap penemuan televisi. Kedua orang tersebut adalah John Logie Baird dan Philo Farnsworth. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Penemu televisi mekanik, John Logie Baird. John Logie Baird, pria asal Skotlandia ini lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 di Helensburgh, Skotlandia. Ia meninggal pada umur 57 tahun pada tanggal 14 Juni 1946 di Ben Hill-on-Sea, Inggris. Logie Baird adalah seorang penemu televisi mekanik pertama yang menunjukkan bahwa citra visual dapat ditransmisikan. Ia sudah tercatat menjadi orang pertama yang menemukan televisi dan juga menerima pendidikan di Technical College Royal dari Universitas Glasgow. Ia memutuskan untuk fokus pada perangkat elektronik terutama setelah adanya gelombang demonstrasi radio temuan dari Guglielmo Marconi dapat digunakan untuk membawa sinyal radio. Logie Baird percaya bahwa proses yang sama juga dapat mengirimkan sebuah sinyal visual dan setelah itu, ia langsung mulai bekerja dan membuat desain televisi. Televisi pertama yang ia buat adalah televisi yang terbuat dari kardus, benang, lilin, sepeda, dan lampu. Kemudian pada saat 1924, ia bisa meneruskan gambar yang berasal dari jarak beberapa meter. Lalu pada tahun 1925, Logie Baird berhasil menyiarkan tayangan boneka. Akhirnya pada tahun 1927, Logie Baird dapat mengirimkan gambar dan juga suara dari jarak yang lumayan jauh yaitu 643 km menggunakan kabel telepon dari London ke Glasgow. Lalu pada tahun 1928, Logie Baird mengirimkan transmisi televisi pertamanya melewati Samudra Atlantik dari London ke New York. Kemudian pada tahun 1929, BBC mulai menggunakan teknologi ciptaan Logie Baird untuk menyiarkan program televisi pertama mereka. Tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa televisi yang dibuat Logie Baird pada saat itu masih memiliki banyak kekurangan. Karena televisi tersebut bekerja secara mekanik, jadi gambar yang ditayangkan masih terlihat buram dan terkadang berkedip-kedip. Penemu televisi elektronik, Philo Farnsworth.
Nah, untuk penemu televisi elektronik yang digunakan oleh kita semua sekarang ini adalah Philo Farnsworth II ya, Fanbot. Ia adalah penemu televisi yang berasal dari Amerika Serikat. Farnsworth lahir pada tanggal 19 Agustus 1906. Sejak kecil, Farnsworth mempunyai ketertarikan di bidang teknik. Kemudian saat dia menginjak usia remaja, Farnsworth mulai belajar tentang teknologi televisi pada saat itu dan beranggapan bahwa sistem mekanik yang dipakai masih terlalu lambat untuk menyusun dan membaca gambar dalam hitungan detik. Farnsworth menilai bahwa hanya sistem elektronikalah yang bisa cepat dalam melakukan hal tersebut. Kemudian pada tahun 1922, Farnsworth mulai mengerjakan desain rancangan kasar dari televisi elektronik. Pada tahun berikutnya, saat ia masih duduk di bangku SMA, Farnsworth juga terdaftar sebagai siswa atau murid yang spesial di Universitas Brigham Young. Hanya saja pada tahun 1924 ayahnya meninggal dunia, dan kejadian tersebut memaksanya untuk meninggalkan Brigham Young. Farnsworth harus menamatkan SMA-nya sambil bekerja. Setelah mimpinya untuk mengembangkan televisi elektronik sempat tertunda, pada tahun 1926, Farnsworth mulai bekerja kembali untuk mengumpulkan dana sumbangan Leslie Gorel dan George Everson. Farnsworth meyakinkan keduanya untuk bekerja sama dalam memproduksi sistem televisi elektronik yang ia rancang. Akhirnya pada tanggal 7 September 1927, Farnsworth berhasil menyiarkan sebuah tayangan melalui televisi elektronik buatannya dan mematenkan temuannya itu di tahun yang sama. Oke Fanbot, selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang sejarah perkembangan televisi. Perlu diketahui nih Fanbot, bahwa penemuan televisi diupayakan oleh banyak orang yang bekerja sama selama bertahun-tahun lamanya, hingga menghasilkan televisi yang sangat canggih seperti sekarang ini. Jika tadi kita sudah membahas mengenai penemu televisi mekanik dan elektronik, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan televisi, mulai dari televisi analog ke digital. Berikut ini adalah penjelasannya ya Fanbot. Perkembangan televisi analog. Televisi pada awalnya diciptakan hanya mampu menghasilkan gambar hitam putih. Namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus dijalankan oleh para ahli, akhirnya televisi mulai menampilkan tayangan berwarna. Pada tahun 1954, perusahaan elektronik Amerika, Radio Corporation of America atau RCA, mulai memproduksi televisi berwarna pertama dalam perkembangan teknologi pertelevisian. Teknologi ini mengusung sistem televisi berwarna pertama dengan nama CT100. Televisi terus bertransformasi di berbagai penjuru dunia. Jepang tidak kalah bersaing dengan negara-negara barat dalam mengembangkan teknologi pertelevisian dengan mengadopsi sistem televisi analog National Television System Commit atau NTSC. Peralihan televisi analog ke digital. Pada bulan Juni 1990, General Instrument Corporation mengejutkan industri pertelevisian dengan mengumumkan sistem digital pertama di dunia, yang dirancang oleh insinyur Korea Woo Paik. Warna yang dihasilkan pada layar televisi digital ini mampu menampilkan 1080 line, dengan kualitas lebih cemerlang yang sangat membantu dalam dunia penyiaran. Ini adalah awal kemunculan sistem High Definition Television atau HDTV yang memberikan perubahan tampilan visual pada layar televisi. Kejernihan warna yang ditampilkan lebih baik dari sistem sebelumnya. HDTV ini mulai diproduksi secara massal oleh 4 laboratorium televisi internasional untuk dipasarkan pada tahun 1993. Baru pada tahun 2006, transmisi analog ini benar-benar dialihkan penggunaannya ke televisi digital.
Televisi digital. Pengembangan teknologi televisi pada tahun 1990-an lebih pesat dari masa sebelumnya. Hingga muncul berbagai jenis televisi dengan rancangan Cathode Ray Tube atau CRT, atau dikenal dengan sebutan TV tabung. Lalu ada televisi plasma dengan bentuk yang lebih ramping. Televisi Rear Projection LCOS dengan sistem rangkaian pola laser. LCD TV, LED TV, dan Smart TV. Hingga saat ini televisi terus bertransformasi seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Jika di awal kehadirannya televisi lebih sering dipakai untuk sarana penyebaran informasi, maka saat ini televisi sudah bisa menampilkan tayangan hiburan seperti film, siaran konser musik secara langsung, laporan berita, bahkan dapat terhubung dengan internet dan gadget lainnya yang dapat memudahkan penonton untuk mengakses berbagai tayangan. Sejarah televisi di Indonesia. Di Indonesia, televisi mempunyai sejarah dan perkembangan yang cukup panjang. Sejarah televisi di Indonesia dimulai dari adanya siaran stasiun televisi pertama yang ada di Indonesia, yaitu Televisi Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan singkatan TVRI. Stasiun TV ini mulai menyiarkan siaran pertamanya di tanggal 17 Agustus 1962. TVRI saat itu menayangkan peringatan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia dari halaman Istana Merdeka. Sebelumnya, stasiun TVRI adalah program khusus yang digunakan untuk mensukseskan Asian Games yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962, di mana Presiden Soekarno mempunyai andil yang besar dalam pembangunan TVRI sebagai stasiun televisi pertama yang hadir di Indonesia. Pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI kembali menayangkan siaran langsung kegiatan upacara pembukaan Asian Games yang keempat di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian hari itu kini diperingati sebagai hari ulang tahun stasiun televisi TVRI. Setelah itu TVRI mulai menayangkan kembali tayangan televisi secara reguler kepada masyarakat umum. Pada awal tahun penayangannya, TVRI mampu menjaring 10.000 pemilik televisi yang ada di Indonesia. Dari periode tahun 1963 sampai 1976, TVRI sudah mendirikan stasiun televisi yang ada di berbagai kota besar di Indonesia. Di antaranya yaitu Medan, Yogyakarta, Palembang, Makassar, dan Balikpapan. Jika sebelumnya TVRI hanya menyiarkan siaran dengan format warna hitam putih, akhirnya pada tahun 1979 TVRI mulai menayangkan siaran televisi dengan format berwarna. Dari sejarah tersebut, TVRI telah menjadi cikal bakal adanya media komunikasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan program televisi menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Di awal kemunculan stasiun TV di Indonesia, televisi sudah digunakan untuk menayangkan acara yang sangat penting, seperti upacara kemerdekaan dan Asian Games. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, program televisi mulai menjadi semakin bervariasi. Mulai muncul program-program yang menghibur dan juga mendidik. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah penemu televisi mekanik dan jenis televisi lainnya, serta perkembangannya hingga saat ini. Selain itu, Minbot juga membahas mengenai perkembangan televisi yang ada di Indonesia. Kira-kira program acara televisi apa yang saat ini Fanbot suka tonton? Tulis di kolom komentar ya Fanbot. Sampai di sini dulu pembahasan dari Minbot mengenai sejarah televisi ya. Nextnya mau bahas sejarah teknologi apa lagi nih Fanbot? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.